Shalom sahabat-sahabat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita puji syukur kepada Tuhan yang memberikan limpah berkat bagi kita masing-masing. Dan pada waktu ini sekali lagi kita bersama-sama di dalam mempelajari serta merenungkan firman Tuhan. Pada waktu ini mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, terpujilah Engkau Allah, Engkau Tuhan yang sentiasa memberkati kami. Pada waktu ini kami serahkan akal pikiran hidup kami kepadamu. Saat kami mempelajari firman-Mu, kami akan dapat sesuatu yang lebih baik dan membuatkan kami lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini berjudul menyusur tepi sungai. Ayat renungan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 13 dan 14. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi, dalam perjalanan mubalik yang kedua, Paulus telah pergi ke Filipi, yang merupakan sebuah kota Rom yang terkemuka dalam daerah Makedonia. Nampaknya Paulus tidak pernah pergi ke sana sebelum ini, dan pada hari Sabat, oleh sebab tidak ada rumah ibadah Yahudi di sana, maka ia pergi keluar gerbang kota, menyusur tepi sungai, di mana dia dan sahabat-sahabatnya menemukan tempat sembahyang Yahudi. Ini adalah merupakan hal yang sangat kita katakan spesial, karena di luar daripada kota dan di satu tempat yang benar-benar memberikan satu kawasan yang pastinya baik. Jadi, ini pasti telah menjadi suatu tradisi pada zaman Paulus untuk bersembahyang di tepi sungai. Ketika mereka tiba, beberapa orang wanita telah berkumpul di sana untuk berdoa. Dalam kalangan mereka ialah seorang peniaga wanita yang berjaya dari Tiatira yang bernama Lydia, yang menjual kain ungu. Dia merupakan seorang penyembah Tuhan, dan Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Saudara-saudara yang terkasih, bukan sahaja Lydia telah bertobat, tetapi seisi rumahnya juga telah dibaptiskan. Satu hal yang sangat indah. Paulus dijemput untuk tinggal di rumahnya, dan sesudah itu dia menulis surat kepada orang-orang di Filipi untuk mengajar jemaat baru itu yang mempunyai permulaan di tepi sungai. Perhatikan bagaimana Paulus menanam gereja yang penting ini. Dia tidak pergi ke kawasan luar bandar, tetapi pergi ke kota yang paling penting di wilayah itu untuk memulahkan pekerjaannya. Pada hari Sabat pertama di kota, dia keluar dan menemukan wanita yang mempunyai sikap paling terbuka dan mudah menerima message ini, message Injil. Seorang wanita kaya bertaubat terlebih dahulu dan menyediakan sokongan yang kuat untuk menyebarkan Injil di sana. Ini ialah suatu teladan yang indah untuk diikuti bagi siapapun yang ingin menyebarkan Injil di kawasan baru. Pergilah ke tepi sungai, pergilah ke tempat di mana orang berdoa. Anda mungkin akan terkejut dengan apa yang akan Anda temui di sana. Pada waktu ini, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan mengajak kepada kita, pergilah menginjil di kawasan yang orang berdoa. Ini berarti kita dibawa pada saat ini. Pergi, ceritakan tentang kasih Tuhan kepada mereka. Bukannya mereka tidak ada kepercayaan, tetapi inilah waktunya untuk saling berbagi. Karena firman Tuhan berkata, kita harus saling sama-sama mempelajari firman Tuhan. Dan ini satu hal yang sangat menarik.
Dan ini satu hal yang akan memberikan kita akal pikiran yang lebih baik lagi. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan pada saat ini dan yang menceritakan tentang seorang yang sudah bertobat bersama dengan keluarganya. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa mengabarkan firman Tuhan di tempat di mana orang selalu pergi, dan biarkan firman Tuhan tersebar luas di seluruh tempat. Terima kasih Bapa karena memberikan kami nasihat yang baik pada saat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.